Mereka menjatuhkanku, tapi aku belajar berdiri sendiri di atas kakiku. Ini bukan sekadar kalimat, tapi sebuah perjalanan yang mengubah hidup. Pernahkah kamu merasa diremehkan, mungkin oleh teman, rekan kerja, atau bahkan orang terdekat? Mereka bilang, kamu tidak cukup baik, idemu konyol, atau mimpimu terlalu tinggi. Kata-kata itu, seperti batu yang dilempar, bisa terasa sakit dan meninggalkan luka. Aku tahu rasanya. Rasanya seperti dunia runtuh, dan kamu sendirian di tengah reruntuhan itu. Mudah sekali untuk percaya pada suara-suara negatif itu, untuk mulai meragukan diri sendiri. Momen dijatuhkan itu adalah titik terendah. Kamu merasa terisolasi, tidak berharga, dan mungkin putus asa. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Di titik ini, sangat wajar jika kamu merasa ingin menyerah. Rasanya lebih mudah untuk bersembunyi dan menerima bahwa mungkin mereka benar. Tapi, hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Titik terendah itu bukanlah akhir dari ceritamu. Justru, itu adalah awal dari babak baru yang paling kuat. Di tengah kegelapan itulah, sebuah percikan api kecil muncul. Sebuah suara lirih di dalam dirimu yang berbisik. Tunggu. Apakah ini benar-benar aku? Apakah aku akan membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa diriku? Inilah momen kebangkitan. Momen di mana kamu menyadari bahwa satu-satunya orang yang punya hak untuk menilai dirimu adalah dirimu sendiri. Menerima kenyataan adalah langkah pertama. Ya, rasanya sakit. Ya, mereka telah menyakitimu. Izinkan dirimu untuk merasakan emosi itu. Marah, sedih, kecewa, semuanya valid. Jangan menekan perasaan itu. Menangislah jika perlu. Berteriaklah di tempat yang aman. Mengakui rasa sakit adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah caramu menghormati perasaanmu sebelum kamu bisa melepaskannya. Setelah kamu memproses emosi itu, saatnya untuk mengubah perspektif. Lihatlah kritik dan penolakan itu bukan sebagai penghakiman akhir atas nilaimu, melainkan sebagai data, sebagai informasi apa yang bisa aku pelajari dari sini. Mungkin ada kebenaran kecil dalam kritik mereka yang bisa aku gunakan untuk berkembang. Atau mungkin kritik mereka sama sekali tidak relevan dan hanya cerminan dari rasa tidak aman mereka sendiri. Belajarlah memilah mana yang konstruktif dan mana yang destruktif. Sekarang, bagian terpenting, membangun kembali fondasi dirimu. Fondasi ini tidak dibangun di atas pujian orang lain, tapi di atas keyakinan pada dirimu sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil. Buat daftarnya. Apa saja pencapaianmu selama ini? Mungkin kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, belajar skill baru, atau sekadar berhasil melewati hari yang berat. Hargai setiap langkah kecil itu. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti nyata bahwa kamu mampu, bahwa kamu kuat. Inilah saatnya untuk menjadi egoistis dalam cara yang positif. Fokus pada dirimu. Apa yang membuatmu bahagia? Apa passionmu? Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Alihkan energimu dari membuktikan mereka salah, menjadi membuktikan dirimu benar. Ketika kamu sibuk mengejar apa yang kamu cintai, suara-suara negatif itu akan terdengar semakin jauh, seperti gema yang memudar. Kamu tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan mereka, karena kamu terlalu sibuk membangun duniamu sendiri. Proses ini melibatkan penemuan kembali siapa dirimu, tanpa pengaruh orang lain. Coba hal-hal baru, pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Baca buku yang menantang pikiranmu. Habiskan waktu sendirian untuk benar-benar mendengarkan isi hatimu. Kamu akan terkejut dengan betapa banyak kekuatan dan potensi yang tersembunyi di dalam dirimu, yang selama ini tertutup oleh bayang-biang keraguan. Salah satu pelajaran terbesar dari dijatuhkan adalah belajar tentang siapa teman sejatimu. Saat kamu berada di bawah, perhatikan siapa yang mengulurkan tangan, siapa yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan siapa yang tetap percaya padamu. Mereka adalah orang-orang yang berharga.
Kelilingi dirimu dengan energi positif ini. Jauhi mereka yang secara konsisten membuatmu merasa kecil. Ingat, lingkunganmu sangat mempengaruhi pertumbuhanmu. Kamu tidak bisa tumbuh menjadi bunga yang indah jika kamu ditanam di tanah yang beracun. Berdiri di atas kaki sendiri juga berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Keberhasilanmu adalah milikmu, dan kegagalanmu adalah pelajaran untukmu. Ini mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya ini adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kamu adalah kapten dari kapalmu sendiri. Kamu yang menentukan arah. Kamu yang mengendalikan layar. Badai mungkin akan datang, tapi kamu tahu cara menavigasinya, karena kamu telah belajar dari badai sebelumnya. Sekarang, mari kita bicara tentang pembuktian. Godaan untuk kembali kepada orang-orang yang meremehkanmu dan berkata, "Lihat, aku sekarang sangatlah besar." Tapi, percayalah, kepuasan sejati tidak datang dari sana. Kepuasan sejati datang dari dalam, dari saat kamu bercermin dan melihat seseorang yang kamu banggakan. Seseorang yang telah jatuh, tapi bangkit kembali. Lebih kuat dan lebih bijaksana. Keberhasilanmu bukanlah untuk mereka, tapi untukmu. Biarkan kesuksesanmu berbicara dengan sendirinya. Momen ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun adalah momen pembebasan. Kamu bisa meluncurkan proyekmu, mengejar mimpimu, atau sekadar menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Kamu telah membangun otot ketahanan mental. Kritik mungkin masih akan datang, tapi sekarang ia hanya memantul darimu. Kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh tepuk tangan atau cemoohan orang lain. Perjalanan ini tidak terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana keraguan itu kembali menyelinap. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa lelah. Itu normal. Yang penting adalah terus berjalan. Terus memilih dirimu sendiri setiap hari. Terus mengingatkan dirimu tentang seberapa jauh kamu telah melangkah. Jadi, untuk kamu yang saat ini sedang merasa dijatuhkan, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak hancur. Kamu sedang dibangun ulang. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini adalah bahan bakar untuk kekuatanmu di hari esok. Orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya memberimu hadiah terbesar. Kesempatan untuk menemukan kekuatan sejatimu dan belajar berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Mereka mungkin telah mendorongmu hingga ke tepi jurang, tapi mereka tidak tahu bahwa di sanalah kamu belajar terbang. Gunakan momen ini. Ubah luka menjadi kebijaksanaan. Ubah air mata menjadi kekuatan. Bangun kembali dirimu. Bukan dari puing-puing yang mereka tinggalkan, tapi dari fondasi baru yang kamu ciptakan sendiri. Fondasi yang kokoh, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun lagi. Kisahmu adalah kisah tentang ketahanan, kisah tentang kemenangan. Jadi, berdirilah tegak. Angkat kepalamu. Dunia menunggumu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan siapa yang mereka katakan. Kamu lebih dari cukup, kamu kuat, dan kamu mampu. Dan jika kamu merasa seperti seluruh dunia berkonspirasi untuk menjatuhkanmu, mungkin orang yang berkomentar pedas dari seseorang yang kamu pikir teman, kegagalan dalam karier yang sudah kamu bangun susah payah, atau bahkan pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya. Rasanya sakit kan? Seolah-olah tanah yang kamu pijak tiba-tiba runtuh, dan kamu sendirian dalam kegelapan. Aku tahu persis perasaan itu. Aku pernah berada di sana, di titik terendah, di mana setiap suara di kepalaku berteriak bahwa aku tidak cukup baik, bahwa aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hari itu, aku ingat dengan jelas, sebuah proyek besar yang kupertaruhkan segalanya hancur berantakan. Orang-orang yang dulu menepuk punggungku kini berbisik di belakang. Aku pulang ke rumah, bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa malu dan hampa. Aku mengunci diri, menjauh dari semua orang. Dunia luar terasa terlalu menakutkan, terlalu menghakimi. Aku membiarkan kata-kata mereka meresap, menjadi racun yang perlahan membunuh semangatku. Aku mulai percaya
bahwa aku memang pecundang. Aku mulai percaya bahwa mimpiku terlalu besar. Selama berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, aku tenggelam dalam kesedihan. Aku menyalahkan mereka, menyalahkan keadaan, dan yang paling parah, menyalahkan diriku sendiri. Setiap kali aku mencoba untuk bangkit, bayangan kegagalan itu seolah menarikku kembali. Rasanya seperti berjalan di atas pasir hisap. Semakin aku berjuang, semakin dalam aku tenggelam. Aku melihat teman-temanku terus maju, mencapai hal-hal hebat, sementara aku terjebak di tempat yang sama, meratapi nasib. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku ditakdirkan untuk hidup dalam beang-beang kegagalanku? Lalu, suatu pagi, sesuatu berubah. Aku menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku benar-benar melihat diriku. Aku melihat mata yang lelah, bahu yang terkulai, dan senyum yang hilang. Tapi di balik semua itu, aku melihat percikan api yang kecil, sangat kecil, tapi masih menyala. Percikan api yang menolak untuk padam. Itu adalah suaraku sendiri. Suara yang selama ini terbungkam oleh kebisingan dari luar. Suara itu berbisik, "Sudah cukup. Ini bukan dirimu." Saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Orang lain mungkin bisa menjatuhkanmu. Mereka bisa mengkritikmu. Mereka bisa meninggalkanmu. Tapi satu-satunya orang yang bisa membuatmu tetap di bawah adalah dirimu sendiri. Kekuatan untuk bangkit bukan datang dari validasi mereka, bukan dari persetujuan mereka, tapi dari dalam dirimu. Merekalah yang memberiku pukulan, tapi aku yang memutuskan untuk tidak lagi terbaring di tanah. Aku mulai dari hal-hal kecil. Aku membereskan kamarku yang berantakan, simbol dari pikiranku yang kacau. Aku mulai berjalan kaki setiap pagi, merasakan matahari di kulitku, menghirup udara segar, mengingatkan diriku bahwa dunia masih berputar dan hidup terus berjalan. Aku berhenti memeriksa media sosial untuk melihat apa yang orang lain katakan atau lakukan. Sebaliknya, aku membuka buku-buku yang selama ini hanya jadi pajangan. Aku belajar hal-hal baru, menemukan kembali hobi lama, dan mulai mengisi kekosongan di dalam diriku dengan pengetahuan dan kreativitas, bukan dengan kepahitan. Prosesnya tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku kembali merasa ragu. Ada saat-saat di mana suara-suara negatif itu kembali terdengar. Tapi kali ini, aku punya senjata baru. Aku belajar untuk melawan suara-suara itu dengan suaraku sendiri. Ketika mereka berkata, "Kamu gagal," aku menjawab, "Aku belajar." Ketika mereka berkata, "Kamu tidak akan bisa," aku menjawab, "Lihat saja aku." Aku menjadi pendukung terbesarku sendiri. Aku menyadari bahwa setiap pukulan yang mereka berikan sebenarnya adalah sebuah pelajaran. Kegagalan itu mengajariku tentang ketahanan. Pengkhianatan itu mengajariku tentang nilai kepercayaan diri. Kesendirian itu mengajariku untuk menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Mereka pikir mereka sedang menghancurkanku, padahal sebenarnya mereka sedang membentukku. Mereka memberiku tanah yang gersang, dan aku belajar cara menanam kebunku sendiri. Perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali hidupku, bukan di atas fondasi rapuh dari pujian orang lain, tapi di atas fondasi kokoh dari harga diri dan keyakinan pada kemampuanku sendiri. Aku memulai proyek baru, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk membuktikan sesuatu kepada diriku sendiri. Aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang melihat nilaiku, yang mendukung pertumbuhanku, bukan yang iri dengan cahayaku. Dan yang paling menakjubkan adalah ketika aku berhenti mencari validasi dari luar, aku justru mendapatkannya. Ketika aku berdiri tegak dengan kekuatanku sendiri, orang-orang mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Tapi jujur saja, pada titik itu, pendapat mereka tidak lagi penting. Satu-satunya pendapat yang berarti adalah pendapatku tentang diriku sendiri. Jadi, untuk kamu yang sedang merasa dijatuhkan, dengarkan aku. Rasa sakit itu nyata. Kecewa itu wajar. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Tapi jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Ingat,
Mereka mungkin punya kekuatan untuk mendorongmu jatuh. Tapi kekuatan untuk bangkit 100% ada di tanganmu. Kamu tidak butuh izin mereka untuk berdiri. Kamu tidak butuh tepuk tangan mereka untuk berjalan. Lihatlah ke dalam dirimu. Temukan percikan api itu. Mungkin kecil sekarang. Tapi tiuplah dengan lembut. Beri dia oksigen dengan tindakan-tindakan kecil yang positif. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk percaya pada diri sendiri, daripada pada keraguan mereka, kamu sedang membangun kembali kekuatanmu. Masa tergelap dalam hidupmu seringkali adalah momen sebelum fajar terbit. Pukulan yang terasa paling menyakitkan bisa jadi adalah titik balik yang paling kamu butuhkan. Mereka tidak menghancurkanmu. Mereka hanya menunjukkan di mana retaknya. Dan sekarang adalah tugasmu untuk mengisi retakan itu dengan emas, menjadikannya lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Belajarlah untuk berdiri sendiri di atas kakimu, bukan karena kesombongan, tapi karena kamu tahu nilaimu. Ketika kamu bisa melakukannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatmu jatuh dan tetap di bawah selamanya. Kamu akan menjadi tak terhentikan. Percayalah padaku, karena aku pernah ada di posisimu, dan aku berhasil, sekarang giliranmu. Aku percaya ada satu titik di hidupku, di mana aku merasa begitu kecil, begitu sendirian, dan seolah-olah setiap langkah yang aku ambil selalu salah di mata orang lain. Setiap hari adalah perjuangan. Aku bangun dengan rasa cemas, takut menghadapi hari, takut bertemu orang, takut mendengar apalagi yang akan mereka katakan tentangku. Suara-suara negatif itu terus berputar di kepalaku. Seperti kaset rusak. Kamu gak akan bisa. Lihat kan, kamu gagal lagi. Kamu memang gak cukup baik. Kata-kata itu, meskipun hanya sekadar ucapan, punya kekuatan untuk merusak, untuk membuat kita ragu pada diri sendiri, dan akhirnya melumpuhkan kita. Aku ingat, aku mencoba begitu keras untuk menyenangkan semua orang. Aku mengubah diriku, mencoba menjadi seperti yang mereka inginkan, hanya agar diterima. Tapi apa yang terjadi? Semakin aku mencoba, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Dan ironisnya, mereka tetap tidak puas. Di titik terendah itulah, aku sadar. Mengejar validasi dari orang lain adalah perlombaan tanpa garis finish. Kamu akan terus berlari, kelelahan, dan tidak akan pernah benar-benar menang. Malam itu, dalam keheningan kamarku, aku menatap cermin. Aku tidak lagi mengenali orang yang menatap balik. Siapa orang ini yang matanya penuh ketakutan dan kelelahan? Di mana semangat yang dulu pernah ada? Di mana senyum tulus yang dulu sering kupakai? Saat itulah sebuah keputusan muncul dari lubuk hatiku yang paling dalam. Cukup. Aku sudah selesai. Aku selesai membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa aku. Aku selesai memberikan kuasa atas kebahagiaanku kepada mereka yang bahkan tidak peduli padaku. Momen itu adalah titik baliknya. Aku memutuskan, mulai hari itu, aku akan belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Tentu saja, ini tidak mudah. Prosesnya panjang dan penuh tantangan. Langkah pertama yang aku lakukan adalah menerima rasa sakit itu. Aku berhenti berpura-pura baik-baik saja. Aku mengakui bahwa aku terluka, kecewa, dan marah. Dengan menerima emosi itu, aku memberinya ruang untuk diproses. Bukan untuk ditekan dan menjadi bom waktu. Selanjutnya, aku mulai membangun batasan. Aku belajar mengatakan tidak. Tidak untuk permintaan yang menguras energiku. Tidak untuk percakapan yang hanya berisi gosip dan negativitas. Tidak untuk orang-orang yang hanya datang saat butuh, tapi menghilang saat aku butuh dukungan. Awalnya terasa aneh, dan aku merasa bersalah. Tapi lama-kelamaan, aku sadar bahwa menjaga energiku sendiri bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Aku juga mulai melakukan detoks sosial. Aku berhenti mengikuti akun-akun di media sosial yang membuatku merasa rendah diri. Aku membatasi interaksi dengan orang-orang yang toksik. Sebagai gantinya, aku mengisi waktuku dengan hal-hal
yang membangun. Aku mulai membaca buku-buku pengembangan diri, mendengarkan podcast motivasi, dan yang terpenting, aku mulai berbicara pada diriku sendiri dengan lebih baik. Setiap kali suara negatif dari masa lalu muncul di kepala, aku melawannya dengan afirmasi positif. Aku mampu. Aku berharga. Pendapat mereka tidak mendefinisikan nilaiku. Aku sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari diriku. Mungkin kedengarannya klise, tapi percayalah, mengulang kata-kata ini setiap hari punya kekuatan yang luar biasa. Kamu sedang memprogram ulang pikiranmu. Dari yang tadinya fokus pada kekurangan, menjadi fokus pada kekuatan. Aku mulai menemukan kembali hobiku yang telah lama hilang. Aku melukis lagi, menulis lagi, berjalan-jalan di alam sendirian. Dalam kesendirian itu, aku tidak merasa kesepian. Justru, aku menemukan diriku kembali. Aku mulai mendengar suaraku sendiri. Bukan gema dari suara orang lain. Aku mulai memahami apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Bukan apa yang orang lain harapkan dariku. Dan, tahu apa yang terjadi? Secara perlahan, aku mulai berdiri. Awalnya goyah. Seperti bayi yang baru belajar berjalan. Aku masih jatuh. Sesekali, ada hari-hari di mana keraguan itu datang lagi. Tapi, bedanya sekarang, aku tahu cara untuk bangkit. Setiap kali aku jatuh, aku tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Orang-orang yang dulu menjatuhkanku, beberapa dari mereka mungkin masih ada di sekitar. Masih mencoba melemparkan komentar negatif. Tapi sekarang, kata-kata mereka terasa seperti angin lalu. Tidak lagi menusuk. Kenapa? Karena aku telah membangun perisai yang terbuat dari rasa percaya diri dan cinta pada diri sendiri. Aku tahu nilaiku tidak ditentukan oleh mereka. Nilaiku ditentukan oleh diriku sendiri. Lihatlah, ketika kamu bergantung pada orang lain untuk mengangkatmu, mereka juga punya kuasa untuk menjatuhkanmu. Tapi ketika kamu belajar untuk berdiri sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanmu tanpa izinmu. Kekuatanmu ada di dalam dirimu. Mungkin saat ini kamu sedang berada di posisi di mana aku pernah berada. Kamu merasa dijatuhkan, dikhianati, dan sendirian. Dengarkan aku baik-baik. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah awal dari babak baru. Gunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar. Gunakan kekecewaan ini sebagai motivasi. Inilah saatnya untuk kamu berhenti mencari validasi di luar dan mulai menemukannya di dalam. Mulailah dari hal kecil. Ucapkan satu hal baik tentang dirimu hari ini. Lakukan satu hal yang kamu sukai. Hanya untuk dirimu sendiri. Jauhi satu orang atau satu situasi yang membuatmu merasa buruk. Proses ini adalah sebuah perjalanan, bukan sprint. Akan ada hari baik dan hari buruk. Tapi, selama kamu terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Kamu sedang dalam perjalanan untuk merebut kembali kuasamu, untuk membangun fondasi yang kokoh dari dalam, sehingga tidak ada badai dari luar yang bisa merobohkanmu. Ingat, orang-orang hebat tidak lahir dari kemudahan. Mereka ditempa dalam api kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang jatuh berkali-kali, tapi selalu memilih untuk bangkit sekali lagi. Dan sekarang, giliranmu. Bangkitlah. Berdirilah tegak di atas kakimu sendiri. Tunjukkan pada dunia. Dan yang lebih penting, tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Mereka mungkin pernah menjatuhkanmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghentikanmu untuk bangkit dan terbang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap ceritaku bisa memberimu sedikit kekuatan dan inspirasi. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa terhubung, dan bagikan kepada siapa saja yang mungkin membutuhkannya. Subscribe ke channel ini agar kita bisa terus tumbuh dan belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat.